Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsalahu Allahu bil haqqi basyiran wa nadhiran baina yaday as-sa'ah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad. Wa man ya'sillaha wa rasulahu fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurrullaha ta'ala syai'ah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah tabaraka wa ta'ala di tempat yang sangat istimewa ini. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Berkat pertolongan Allah, taufik dan hidayahnya, kemudian berkat perjuangan kita di waktu maghrib ini, kita menunaikan ibadah besar yang apabila kita tinggalkan, kita melakukan dosa yang sangat besar. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau kewajiban ini kita tinggalkan, kita sudah keluar dari Islam, yaitu sholat 5 waktu, sholat maghrib. Alhamdulillah, kita sudah sholat maghrib, bahkan tadi ada yang qobliyah maghrib, tahiyatul masjid, dzikir, kemudian ba'diyatul maghrib, dan insya Allah sampai waktu isya tiba kita akan sama-sama melanjutkan menelaah kitab Mukhtasar Syu'abil Iman. Kitab ini di dalamnya dijelaskan tentang cabang-cabang keimanan atau bagian-bagian iman. Ini klop banget, pas banget untuk orang-orang yang punya cita-cita hebat, sekali mukmin, imannya terus bertambah, kemudian pada saat nanti kita dipindahkan oleh Allah dari dunia yang fana ini ke alam barzakh, harapan kita iman kita berada pada puncaknya, Islam kita berada pada puncaknya. Kemudian kita berharap iman kita, Islam kita menjadi penyebab kita lulus ujian barzakh. Kemudian di barzakh semoga kita kelak dihindarkan oleh Allah dari azab kubur dan berkelimang nikmat kubur. Dan puncaknya pada yaumul hisab, semoga iman kita, Islam kita, amal-amal soleh kita menjadi penyebab kita dirahmati oleh Allah. Ya, apalagi diampuni dosa-dosa kita, kemudian mendapatkan anugerah dari Allah, dijauhkan dari nerakanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Kalau itu sudah tergapai, diraih, berarti orang itu telah meraih keberuntungan yang tiada tara dan telah terbebas dari bahaya yang tiada tara. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan kita dalam menelaah kitab ini alhamdulillah sudah cukup jauh ya. Kalau di sini dijelaskan 77 cabang keimanan, sedangkan malam ini insyaallah kita akan mengkaji dari mulai dari bab atau bagian yang ke-52. 52 sampai 77 itu tinggal berapa? Ya, mudah-mudahan enggak sampai 2029 lah. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini populer banget ya, sudah familiar banget ini sebenarnya dengan kita kaum muslimin. Biasanya kita nyebutnya ya amar ma'ruf, pasangannya apa? Nahi mungkar. Kalau bahasa Arabnya itu aslinya adalah al-amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkari. Disederhanakan, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi amar ma'ruf nahi mungkar.
Di sini kita temukan dicantumkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah, Ats-tsani wal khamsun min syu'abil iman. Bagian iman atau cabang iman yang ke-52. Ya. Itu. Kemudian beliau mengutip ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup banyak dalam bab ini. Insyaallah nanti saya ambilkan dari referensi yang lain dari kitab Minhajul Muslim. Ya. Karena di kitab ini ya, itu hanya dijelaskan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah cabang keimanan. Padahal masalah ini masalah besar. Ya. Masalah besar di kitab Minhajul Muslim. Alhamdulillah ada pembahasan yang bagus tentang masalah ini. Tentang kewajiban meyakini atau beriman tentang kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kemudian dalil-dalilnya, kalau di kitab Minhajul Muslim itu ada dalil-dalil akliyah, ya, dalil-dalil logika yang sangat bagus memperjelas betapa bahayanya ketika amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak ditegakkan. Ya. Dan yang terakhir adab amar ma'ruf nahi mungkar. Itu di sini tidak ada. Di kitab ini yang kita kaji Syu'abul Iman itu hanya ditunjukkan bahwa sekali lagi amar ma'ruf nahi mungkar itu salah satu bagian daripada iman atau salah satu cabang iman. Ya. Baik. Kita telah ayat dan sebagian ayat dan hadis yang beliau kutip di dalam bab ini. Kalau kita bicara amar ma'ruf nahi mungkar, itu ayatnya sudah sangat populer. Di antaranya adalah firman Allah tabaraka wa taala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Surah Ali Imran ayat 104 ya. Taib. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan manusia yang menyeru kepada kebajikan. Ya, jadi di dalam umat Islam ini harus ada sebagian umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat yang lain, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik. Ini firman Allah ya. Menyatakan, menilai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dinyatakan oleh Allah, kamu adalah umat terbaik. Yang dilahirkan untuk manusia. Dilahirkan ke tengah-tengah manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Subhanallah, ini ayat ikhwatal iman ya. Kalau seandainya turunnya itu kemarin malam atau 10 tahun yang lalu, Masya Allah, itu layak kita syukuran ya, bersyukur karena turun ayat ini yang menyatakan kalian itu sebaik-baik umat. Tapi coba renungkan, ayat ini turunnya kapan? Ayat ini diturunkan kapan? Jadi ketika Rasulullah SAW masih hidup, yang ada pada waktu turunnya ayat ini siapa? Rasulullah dan siapa? Para sahabatnya. Jadi kalau kita sehari ini kepingin masuk dalam kuntum khaira ummatin, perjuangan kita apa? Usahakan kita ini ada mirip-miripnya dengan Rasulullah dan para sahabat dalam beragama. Jangan kita hanya membaca ayat ini, terngiang-ngiang dengan ayat ini, sementara kondisi kita hari ini sudah melenceng jauh. Nah, ya, bahkan di antara umat ini sudah ada yang jelas-jelas menyimpang begitu jauh. Jadi renungkan supaya usaha kita supaya semoga masuk dalam ayat ini ya. Usahakan agama kita itu jangan menyelisih Rasulullah.
Dan alhamdulillah insyaallah semua materi yang disajikan di sini dari berbagai kitab ya itu mengarah ke sana. Ya, kita ingin menempa diri kita ini menjadi ahlus sunnah. Ya, baik. Kemudian kalau hadis yang sangat populer yang kaitannya dengan ini, ya, yang sering dikutip kalau kita sedang membahas atau sedang mengkaji bab amar ma'ruf nahi munkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Fa illam yastati' fa bilisani. Fa illam yastati' fa biqalbi. Wa dzalika adhaful iman. Sering dengar ini hadis ini? Populer hadis ini, ya. Kalau ada ustadz atau siapapun yang berbicara atau menyampaikan tentang amar ma'ruf nahi munkar, umumnya hadis ini termasuk hadis favorit yang dikutip. Ini petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Barang siapa yang melihat kemungkaran. Barang siapa itu ya kita semua ini. Melihat kemungkaran. Ya. Tidak semua orang melihat kemungkaran itu tahu kalau itu mungkar. Masalahnya makanya nanti kalau kita bicara amar ma'ruf nahi munkar itu ilmu itu penting banget. Jangan-jangan yang dilihat itu mungkar tapi tidak tahu itu mungkar. Atau bahkan dalam kondisi yang ekstrim itu dianggap baik. Dianggap wajar. Tapi aslinya petunjuk Nabi man ro'a minkum mungkaran. Saya kalau melihat kemungkaran ya, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Itu yang pertama ya. Kemudian jika kalian tidak mampu, kalau tidak mampu hendaknya dengan lisannya. Lisan juga tidak mampu, terakhir alternatifnya apa? Apa? Kalau tidak mampu dengan hatinya, mengingkari dengan hati. Bagaimana kalau sudah tidak mengingkari, menganggap merestui? Ya kita dapat bagian daripada kemungkaran itu. Dapat bagian. Pelakunya dia berdosa karena melakukan. Kita yang nonton kemudian meridhoi gitu ya. Meridhoi itu ya sudah tidak ambil pusing, sudah tidak ada keingkaran di hati. Kita dapat bagian dosanya dari situ. Nah, maka kita yang hidup di zaman sekarang ini masih berani mengatakan bahwa diri kita itu bersih. Diri kita itu nggak punya dosa. Masya Allah. Berarti kalau kita ada anggapan diri kita itu bersih, gitu kan, nggak punya dosa, naudzubillah. Berarti kita tidak kenal, nah, tidak kenal siapa diri kita. Ya, kita itu sekarang ada di suatu keadaan kemungkaran itu sudah dianggap biasa. Bahkan kita itu capek, lelah, akhirnya loss, tidak ada lagi. Ini yang kita khawatirkan. Ya, baik. Ini yang kita baca dari kitab Syu'abul Iman. Berikutnya saya bacakan dari kitab Minhajul Muslim tentang amar ma'ruf nahi munkar. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah itu memasukkan pembahasan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Itu di bab akidah. Ya, bab akidah. Ya. Minhajul Muslim ini kitab bagus banget. Kalau dikaji di masjid ini banyak memberi faedah kepada kita. Ya. Bab amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Itu di pasal yang ke-16 bab akidah ini. Judulnya kalau di sini adalah al-imanu biwujubil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa adabi. Ya. Beriman tentang kewajiban amar ma'ruf nahi munkar dan etikanya, adab-adabnya. Ya. Baik. Beliau menjelaskan begini tentang kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Yu'minul muslimu biwajibil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Seorang muslim beriman
tentang kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Kewajiban ini dipikul oleh siapa? Dibebankan kepada siapa? Ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Mukallafin, yang mukallaf. Seorang muslim yang mukallaf. Kalau yang tidak mukallaf, ya tidak. Mukallaf itu misalnya ya orang muslim usianya sudah balik, ya kan? Akalnya taib, beragama Islam. Kalau bocah-bocah ya anak-anak belum dibebani ini, atau kehilangan akal sehatnya, apa itu namanya? Hah? Orang itu kalau sudah tidak punya akal sehat, statusnya ghairu mukallaf namanya. Tidak terkena beban syariat. Orang apa? Gila. Nah, kita ini mukallaf nggak berarti? Mukallaf. Mau nggak mukallaf? Ada dua pilihan, mundur jadi bocah, kan nggak mungkin itu, ya? Atau jadi orang gila. Orang gila itu bebas. Sering saya ingatkan ya, ada entah ini canda atau memang beneran. Di luar sana itu ada istilah sultan mah bebas. Sultan itu maksudnya siapa? Orang kaya ya. Wah, orang kaya bebas gimana sih? Kalau yang benar itu orang gila bebas, ya. Ada orang gila misalnya di luar sana ya. Orang gila nggak boleh masuk masjid ya, nggak boleh masuk masjid. Masjid itu harus dijaga dari orang gila. Ya. Misalnya di sana kita sholat ya biarin orang namanya gila. Memang dia tidak mukallaf. Nah, qadirin, yang mampu. Kemudian ada lagi alima bil ma'rufi. Dia mengerti kemakrufan, mengerti bahwa ini baik. Nah, wara'ahu matrukan, dan dia melihat itu ditinggalkan. Lihat tuh, amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya wajib bagi setiap muslim mukallaf yang mampu, yang dia mengetahui ada perkara yang diperintahkan yang ma'ruf ditinggalkan, terutama kewajiban. Dia melihat ada al-ma'ruf ini ditinggalkan. Ya. Au alima bil munkari, atau mengetahui kemungkaran wara'ahu murtakaban, dan dia melihat itu dilanggar. Ya. Muslim melihat ada hal yang ma'ruf yang ditinggalkan, ada kemungkaran yang dilanggar, bahkan kadang-kadang itu sudah sangat merajalela, dan dia mampu. Tadi kalau mampu dengan tangannya, kalau mampu dengan tak mampu dengan tangannya, dengan apanya? Lisannya. Nah, yang terakhir adalah mengingkari dengan hati. Wa qadara 'alal amri, dan dia mampu untuk memerintahkan awit taghyiri, atau merubah biyadihi dengan tangannya, au lisanihi, atau lesannya. Ya. Wa annahu min a'dhamil wajibat, dan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah salah satu kewajiban yang sangat besar ad-diniyati, dalam agama ini, ba'dal imani billah, setelah iman kepada Allah. Ya. Ini persoalan amar ma'ruf nahi mungkar ini persoalan besar. Bahkan beliau sebut ya, kedudukannya itu tinggi banget, besar banget setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Idz dzakarahu Allah taala fi kitabihil aziz maqrunan bil imani bihi azza wa jalla. Karena Allah menyebut masalah amar ma'ruf bil nahi mungkar dalam Al-Qur'an, itu dirangkaikan atau dibarengkan dengan iman kepada Allah. Tadi ayatnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ya. Perhatikan baik-baik. Kadang-kadang kedudukan satu perintah atau suatu kebaikan itu bisa diketahui begitu tinggi, begitu pokok, ya, itu berdasarkan ayat Al-Quranul Karim. Ya, saya ambilkan contoh. Masalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Itu kalau orang yang faham Islam, ini kedudukannya luar biasa. Jadi kalau ada anak tidak berbakti, atau dengan kata lain durhaka bahasa kita gitu ya, kepada orang tua, ini nggak main-main.
Bahkan kalau dia seandainya ahli ibadah tapi durhaka kepada orang tua, itu nggak main-main. Terus tidak hanya berhenti sampai di sini. Setelah orang tua itu kerabat karib. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Perhatikan baik-baik. Kita kalau melihat persoalan ta'amul ma'an nas atau hablum minan nas kita biasanya gitu ya. Berdasarkan Al-Qur'an ini memiliki bukan masalah kecil. Karena disatukan oleh Allah dengan kewajiban yang paling besar. Apa? Ibadah kepada Allah dan ihsan kepada sesama manusia. Dirinci di situ. Paling pertama disebutkan oleh Allah adalah ibu bapak, kerabat karib. Terus apa lagi? Anak-anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh. Apalagi ibnu sabil, teman sejawat, ibnu sabil, hamba sahaya. 9 ya, 9 pihak. Itu satu ayat dengan perintah beribadah. Jadi kalau ada orang rajin ke masjid, ibadahnya top, tapi dia jahat sama tetangga, itu tidak main-main, tidak bisa dianggap remeh. Jahatnya dia tetangga itu, ini masalah besar. Begitu kita mempraktekkan agama kita. Ya. Maka di sini Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menyebutkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu masalah besar. Salah satu buktinya disatukan oleh Allah dalam satu ayat dengan iman kepada Allah. Kemudian setelah mengasih pengantar ini, wadzalika lil adillatin naqliyatis sam'iyatil aqliyatil mantiqiyatil atiyah. Masya Allah. Persoalan amar ma'ruf nahi mungkar itu ya berdasarkan dalil-dalil nakli. Nakli itu apa? Nakli itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Selain istilah dalil nakli namanya dalil sam'iyah, wahyu. Dan juga dalil-dalil akli. Ya. Nanti akan kita ini, kalau nggak selesai satu pertemuan saya bikin 2 seri. Karena pentingnya kita mengilmui masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Tadi dalil dari Al-Quran sudah ya, sudah 2 ayat kita ini. Dalil dari hadis sudah 1. Ya, sekarang yang saya bacakan di sini tetap sebagai tambahan faedah adalah al-dillah aqliyah. Alhamdulillah kita ini dikaruniai oleh akal. Dan dengan akal itu kita menjadi mulia. Kedudukan kita, level kita tinggi. Tidak seperti makhluk yang lain. Agama Islam itu sangat menganjurkan, sangat memotivasi kita ini untuk memberdayakan akal kita. Awas ya, hati-hati. Kesalahan, sumber kesesatan dalam beragama ini adalah ketika akal ini kita dahulukan di depan wahyu. Hati-hati. Dan ini sudah banyak terjadi. Orang-orang yang menyimpang itu adalah kuncinya, salah satu penyebab utama penyimpangannya, kesesatannya, mengedepankan akal. Mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah. Ini fatal. Ya, fatal. Bayangkan kalau takdimul akal ala nakal ini dijadikan prinsip seseorang dalam beragama. Itu nanti apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah itu diseleksi, disaring berdasarkan akalnya. Yang terbatas, yang cetek, yang cekak. Akhirnya banyak yang dikeranjang sampahkan. Padahal kita menjadi muslim itu yang paling pokok adalah an akuna musliman fi aqidati. Kita menjadi muslim itu yang paling pokok adalah kita ini muslim dalam akidah kita. Akidah itu manhajnya, metodenya supaya kita memiliki akidah yang benar. Allah mengkhabarkan, Rasulullah mengkhabarkan, kemudian kita benarkan. At-tasdiq namanya. Kita imani tentang kebenaran yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasul. Nah, kalau akal ini didahulukan, nanti hal-hal yang divonis, dinyatakan tidak masuk akal, akhirnya apa? Dibuang. Maka hati-hati. Yang membekukan akal, nanti ujung-ujungnya juga tidak jauh-jauh dari hayawan. Orang ini membekukan akalnya, tidak digunakan untuk mempelajari wahyu, akhirnya
hidupnya levelnya itu level hayawan. Ketika manusia itu hidupnya ala hayawan, fokusnya hanya mengenyangkan syahwat perut dan syahwat kemaluan, ya, ini hidup ala hayawan itu ciri khususnya begitu. Fokusnya itu pokoknya senang-senang di dunia ini. Senang-senang itu berawal dari senang-senang memuaskan syahwat perut, ya kan? Baru setelah itu syahwat kemaluan, kayak binatang. Ya, na'udzubillah min dzalik. Mendudukkan akal secara adil dan proporsional adalah akal itu seperti mata. Sebagaimana mata itu tidak bisa melihat objek sesuatu yang kita lihat kecuali ada cahaya, demikian juga akal itu bisa mengetahui ma'ruf, mengetahui mungkar berdasarkan wahyu, bukan berdiri sendiri. Taib. Dalil akliyah, ya. Agama ini, ikhwatal iman, agama Islam itu tidak mungkin ajarannya bertentangan dengan akal sehat. Makanya akal sehat ini bisa dijadikan penguat apa-apa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Orang Islam itu kalau menggunakan akalnya untuk membela, untuk membackup ajaran Islam setelah Al-Quran dan Sunnah. Ya, saya ambilkan contoh. Rasulullah SAW mengajarkan kita ini tidak memanjangkan kuku. Apalagi kita laki-laki yang gercep gitu ya, bukan bencong, bukan ini misalnya. Kita uji. Ini jelas Rasulullah mengajarkan bahwa di antara perkara fitrah itu yang kita terapkan dalam diri kita adalah taklimul adhafir. Memotong kuku, maksudnya tidak dibiarkan panjang-panjang. Itu dalilnya ya dari hadis. Ya. Kemudian kita diperintah untuk menaati Allah dan Rasul, itu dalilnya dari Al-Quran. Atau wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa saja yang diajarkan oleh Rasul maka ambillah. Dah, itu dalil Al-Quran. Sekarang kita uji dengan akal kita ini. Bagus enggak ajaran memotong kuku itu? Atau bisa dimentahkan, apaan itu? Islam masa ngajarin kuku dipotongin? Persoalan kuku saja kalau kita bela dengan dalil akli, argumen akal kita ini. Memang seharusnya, memang sempurnanya manusia itu kukunya tidak untuk apa? Memang kita makhluk menerkam. Antum hobi seafood. Seafood itu ada kepiting, ada udang, ada lobster lagi. Antum kalau makan lobster perlu merekam? Enggak lah, udah direbus, udah digoreng, udah di saus padang. Lele itu termasuk ikan yang aktif. Kita itu kalau makan ikan lele perlu diterkam apa enggak? Enggak perlulah, udah digoreng, udah dibakar, udah. Coba. Ternyata subhanallah ajaran memotong kuku. Ternyata urusan makan kita diperintah oleh Rasulullah untuk menggunakan tangan kanan. Urusan cebok, tangan kiri. Secara umum Islam ini mengajari kita untuk yang bagus-bagus tangan kanan, untuk yang kotor tangan kiri. Ada orang yang sanggup membalik dengan akal dalil akalnya, itu kebalik itu. Yang bagus itu kiri untuk makan, nggak mungkin. Bagaimana kalau dengan ajaran tauhid? Bagaimana kalau tentang akhirat? Masya Allah. Akhirat itu kalau kita dekati dengan dalil akli, wajib ada. Wajib ada. Harus ada. Kenapa? Di dunia ini penuh kedoliman yang tidak selesai. Masa begitu saja? Ada orang yang rampok, ada orang yang bunuh, ada orang-orang yang Masya Allah. Kemudian mati selesai. Kalau seandainya itu benar, yang paling enak di dunia ini orang yang paling dolim, yang paling liar, yang sudah tidur dengan ribuan perempuan. Apalagi kalau dia ganteng, mungkin gratis itu. Masya Allah. Akhirat wajib ada. Itu kalau didekati dengan. Jadi kita beragama itu mestinya tangguh. Al-Quran, Sunnah, dan akal. Demikian juga persoalan amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau menyuguhkan dalil-dalil akli yang gampang untuk difahami. Insya Allah semua kalangan faham. Pertama, beliau mengilustrasikan kemungkaran itu dengan penyakit. Menganalogkan kemungkaran dengan penyakit.
Saya terjemahkan langsung aja ya, kalau di ini nanti waktunya ini. Beliau mengatakan begini, telah terbukti berdasarkan pengamatan bahwa penyakit itu apabila dibiarkan ya dan tidak segera diobati itu akan menjalar. Ya. Kadang-kadang ada orang itu dia tidak ngeh mengidap penyakit yang berbahaya. Dia menyepelekan ya kan, entar. Nggak taunya setelah dibiarkan beberapa lama sudah stadium berapa. Penyakit itu paling pol stadium berapa? Hah? Ada stadium 7 nggak? Nggak ada ya. Kalau lucu-lucuan mungkin, tapi secara misalnya itu sepakat kan, penyakit kadang-kadang itu ada di satu titik, dibiarkan menjalar. Ya. Kemudian akhirnya susah untuk diobati. Ya, setelah menjalar itu. Demikian juga kemungkaran. Apabila di lingkungan kita ini ada kemungkaran, kemudian dibiarkan, lama-lama akan seperti penyakit tadi, merajalela, mewabah. Sampai akhirnya manusia nanti akan terbiasa dengan kemungkaran ini. Bahkan kadang-kadang mulai dari tua, yang ketua sampai yang kecil. Nah, seketika sudah sampai ke level ini, maka susah untuk dihilangkan. Ya. Kalau sudah begini ini, kondisi begini ini, suatu lingkungan banyak yang melakukan perbuatan dosa, banyak yang melakukan kemungkaran, itu dekat banget dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Maka ya, amar ma'ruf nahi mungkar ini harus tegak. Sekarang kalau kita beramar ma'ruf nahi mungkar, itu wilayah yang kita paling leluasa adalah rumah kita. Kalau sudah di luar kita, rumah itu kadang-kadang galakan yang melakukan itu. Atau kadang-kadang kalau kita melakukan bisa dikatakan, bisa dinilai melampaui wewenang, wewenang pihak-pihak yang berwenang. Tapi kalau di dalam rumah, ya, masih bisa kita leluasa. Contoh kemungkaran yang paling parah apa? Yang paling parah apa? Nah, maksiat itu yang pelakunya itu sampai sebagian ulama menganggap kafir, menyatakan kafir apa? Meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, kita sudah ke masjid, anak kita yang balik ke masjid apa enggak? Subuh dia bangun apa enggak? Di situ harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Tayyib. Contoh yang kedua, ini diibaratkan rumah. Rumahnya orang Islam itu mestinya sehat. Karena agama kita itu mengajari kita, mendidik kita untuk menjadi orang yang gemar bersuci, berbersih. Rumah orang Islam itu bersih, tidak penuh sampah, tidak penuh najis di mana-mana. Ya, ini diibaratkan rumah. Rumah yang sehat itu pasti terawat. Bersihnya rumah itu harus dirawat, betul ya? Kalau orang-orang kaya itu biasanya sudah nggak turun tangan sendiri, semua sudah ada yang ngerjakan. Tapi kita sepakat rumah layak huni, rumah sehat itu perlu apa? Perawatan. Saya ambilkan contoh ya, ini gampang banget. Kita punya WC misalnya, 3 bulan nggak dibersihin, gimana keadaannya? Atau kamar mandi kita, gimana? Ibu-ibu kalau dapur itu kalau tidak dijaga, lantai kalau tidak dipel, 1 bulan aja, gimana keadaannya? Terbayangkan? Nah, maka beliau membuat gambaran ini berdasarkan musyahadah. Musyahadah ini berdasarkan apa ya? Penglihatan kita. Sebuah rumah jika diterlantarkan, tidak dibersihkan, tidak dijauhkan dari sisa-sisa dan sampah-sampah. Pada waktu tertentu kondisinya ini sangat ekstrim, tidak layak huni. Rumah itu kalau dibiarkan tidak dijaga kebersihan sampai pada waktu tertentu itu tidak layak huni. Tidak usah 10 tahun. Rumah itu kalau sebulan misalnya ya, sebulan aja ya, enggak diperhatikan kebersihannya, enggak layak huni. Lantainya itu kayak apa? Sampahnya berserakan ini. Belum lagi tikus mondar-mandir masuk, gimana? Perhatikan. Kemudian berikutnya aromanya saja, baunya sudah tidak sedap, ya kan? Kemudian banyak sampah.
Demikian juga lingkungan kita ini, lingkungan, ya. Kalau ada orang melakukan kemungkaran kemudian tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sampai pada kondisi tertentu mirip rumah yang tidak layak huni. Di situ merajalela. Bahkan nanti kalau terus-menerus itu menjadi yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf. Sampai terjadi pemutarbalikan hakikat. Ya, dan hari ini itu kalau kita cari contohnya itu sudah banyak. Berita tentang maksiat hari ini di negeri kita itu rata-rata sudah sampai ke level merajalela tadi. Terutama apa? Yang beritanya itu pesta. Pesta itu pesta apa? Kalau kita membaca keadaan kita ini loh, berita-berita tentang seputar kita ini, bahkan mungkin juga di Bekasi juga. Yang diberitakan itu dinarasikan itu sudah ke level pesta. Apa? Miras. Di satu tempat sana yang lagi viral ini, habis tahlilan kematian ibunya, setelah itu pesta miras di rumah itu. Kemudian meninggal, lagi rame itu. Tapi ini agak jauh. Tapi masih di wilayah Pulau Jawa. Ya, sebelumnya juga kita sering banget. Jadi kalau beliau menggambarkan ini tadi, ternyata memang sebagian kemungkaran itu sudah level sampai ke level merajalela. Lama-lama kalau lingkungan itu sudah seperti ini, tidak layak huni. Coba ingat, kita butuh lingkungan itu untuk bisa apa? Bisa apa? Bisa ibadah. Agenda kita paling pokok di dunia inilah ibadah. Kita mencari tempat tinggal ya untuk mencari tempat tinggal yang bisa membuat kita ibadah. Bayangkan kalau lingkungan itu sudah tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar, tidak layak kita bertempat di situ. Ibadah itu akan berat, akan berpengaruh negatif terhadap anak-anak kita, bahkan bukan anak kita. Kita yang tua-tua pun kadang-kadang terpengaruh. Sepakat ini bahwa lingkungan itu kalau tidak dikawal dengan amar ma'ruf nahi mungkar, ibaratnya yang pertama tadi apa? Penyakit kalau tidak diobati nanti akan merajalela. Di tempat saya namanya bubrah. Bubrah itu pokoknya sudah menyebar kemana-mana. Dalam kondisi seperti itu sudah sulit untuk diobati. Bahkan umumnya sudah tidak bisa diobati. Na'udzubillah min dzalik. Atau diilustrasikan rumah. Ya. Kalau tidak dijaga, demikian juga. Akan sampai pada satu keadaan, satu kondisi tidak layak untuk huni. Padahal sekali lagi kita membutuhkan lingkungan itu untuk supaya kita bisa mengabdi, menghamba kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Islam itu tidak mungkin hanya memperhatikan perbaikan dirinya. Dia juga harus tolong-menolong dengan sesama untuk menciptakan lingkungan yang sehat, lingkungan yang memberi pengaruh positif, lingkungan yang menginspirasi kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di tempat sebegini ini alhamdulillah ya merasa apa ya? Merasa nyaman. Coba kalau antum di lingkungan yang tidak ada masjid, tidak ada dengar adzan, yang ada itu tiap hari orang masya Allah maksiat di sana sini, atau orang nongkrong udah nggak inget ibadah. Berat nggak kita ibadah di kondisi seperti itu? Berat. Kenapa? Karena umumnya manusia itu terpengaruh dengan apa yang dia lihat. Ya. Makanya kadang-kadang ada orang itu yang tadinya bagus agamanya, salah gaul, salah tempat, habis agamanya. Sebaliknya, kadang-kadang orang itu tadinya orang tidak baik, dia ada di tempat yang baik, terpengaruh dengan lingkungan, bisa berubah menjadi orang baik. Ini yang dipaparkan oleh beliau. Demikian juga yang ketiga, jiwa manusia itu kalau melakukan kebaikan terus-menerus, akhirnya terbiasa. Ini juga, kalau misalnya ini ada kemungkaran, tidak dicegah, itu nanti sehari, 2 hari, sekali, 2 kali, lama-lama menjadi kecanduan. Ya, orang-orang yang hari ini itu tidak bisa hidup kecuali dengan khamr, tidak bisa hidup kecuali zina. Yang bikin hidup itu zina, misalnya, sampai ke level itu, na'udzubillah ya, itu berawal dari berapa kali dia? Berawal dari sekali, 2 kali, 3 kali, kemudian lama-lama terbiasa sampai tidak bisa meninggalkan keranjingan.
Orang yang sekarang perokok ya. Perokok itu yang paling maksimal sehari habis berapa bungkus? Ada nggak? Habis 10 bungkus? 10 bungkus berarti kalau isinya 16, berarti sehari itu ngisepnya 160 batang. Ada nggak? Ada nggak Pak Amir? Nggak ada ya? Terlalu berlebihan ya? 53 ya? Itu asalnya sehingga sekarang ini menjadi perokok berat. Itu berawal dari apa? Dari nyoba sekali. Batuk-batuk asalnya. Iya. Iya. Saya ingat kebiasaan saya waktu kecil di kampung. Ya. Waktu kecil di kampung itu kalau Idul Fitr, anak-anak usia kadang-kadang ya sekitar 1 SD. Kebiasaan di kampung saya itu beli rokok. Ada rokok mereknya Nona, Pak Amir. Ya, itu anak-anak kecil itu kalau hari raya itu belajar ngerokok, batuk-batuk. Dan saya pernah itu, ternyata nggak enak. Alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah kalau rokok saya nggak ngerokok. Tapi yang itu berawal dari sekali kan, sekali, 2 kali, 3 kali. Orang-orang yang judi juga begitu, awalnya sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya keranjingan. Ini nyata. Maka bahayanya jelas ketika ada kemungkaran tidak dicegah, nanti orang akan keranjingan, kecanduan, bahkan nanti menganggap biasa, yang buruk dianggap baik, yang baik dianggap buruk. Na'udzubillah min dzalik. Ini gambaran-gambaran yang mengerikan yang disuguhkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab beliau. Udah Isya ya? Ingat itu udah Isya? Hah? Oh belum. Nah, taib. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bayangkan ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu berawal dari mengingkari. Berarti kadang-kadang itu dalam kondisi marah, tidak ridho gitu kan. Ada potensi orang amar ma'ruf nahi mungkar itu melampiaskan amarahnya, ya kan? Ngamuk-ngamuk, maki-maki, gitu ya. Coba, tujuan amar ma'ruf nahi mungkar itu apa? Memperbaiki keadaan. Yang tadinya melakukan kemungkaran supaya meninggalkan kemungkaran itu dan kema'rufan. Yang tadinya meninggalkan kema'rufan supaya dia sabar menekuni yang ma'ruf. Objeknya apa? Objeknya itu. Objek amar ma'ruf itu apa? Kucing? Enggak lah. Kambing? Enggak lah. Orang. Orang itu punya perasaan. Ya. Beda dengan kambing. Antum kalau pengen bawa kambing antum ke masjid, antum tuntun dari rumah, antum ikat lehernya untuk tuntun. Tapi ngajak anak ke masjid, nggak mungkin begitu. Disentuh, disadarkan, ya kan? Maka dia tolong, ini sudah masuk Isya, ini saya sisakan untuk bulan depan insya Allah. Ini adabul amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Etika amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ini kalau salah-salah kita menangani bukannya tambah baik, akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Itu berarti gagal total. Tidak boleh terjadi. Pantang dalam Islam mempraktekkan amar ma'ruf nahi mungkar tapi hasilnya malah tambah parah. Itu berarti gagal. Maka di sini ada adab. Sebagai penutup ya untuk kita renungkan. Ini antum kenal Fir'aun? Kenal Fir'aun enggak? Fir'aun itu orang gimana? Melampaui batas, keterlaluan, sombongnya kelewatan. Ya, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun diutus oleh Allah untuk mendakwai Fir'aun, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, apa pesan Allah? Sampaikan dengan lemah lembut, barangkali dia sadar, barangkali dia ingat. Nah, dah. Sekarang kalau misalnya saya menasehati orang amar ma'ruf ngomel-ngomel, orang itu dia ngerti, Ustaz, sampean itu nggak lebih hebat dari Musa dan Harun loh. Saya juga tidak parah, lebih parah daripada Fir'aun. Kok sampean nasihati saya pakai maki-maki, pakai ini? Sementara Musa itu nabi ulul azmi, itu diperintah untuk menyampaikan dakwah dengan lemah lembut. Ini penting banget ikhwatal iman. Kesalahan kita dalam amal ma'ruf ini 2. Satu, tidak peduli, itu yang paling dominan. Sekalinya ada yang mengatakan ini, kadang-kadang itu tidak mengindahkan adabnya. Ya, di masjid itu sering terjadi itu. Bahkan saya pernah menjadi di daerah mana, Tambun atau mana terjadi, itu ada orang itu pukul-pukulan di masjid gara-gara ngurus anak. Anaknya itu berisik, kemudian ada orang yang
tidak bisa menahan emosinya, akhirnya menanganinya itu dengan keras, akhirnya berantem dengan bapaknya, pukul-pukulan. Nah, nggak tahu di sini, mudah-mudahan tidak terjadi. Orangnya sabar-sabar dan ngerti adab amar ma'ruf nahi munkar, mudah-mudahan. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.